Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novandiranto dari kelas Predik. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan hasil ujian praktik dari domain Reinforcement Learning yang berjudul penerapan algoritma Q-Learning pada simulasi perencanaan jalur robot bergerak. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang di mana robot bergerak ini harus memiliki perencanaan jalur yang baik ketika menjalankan navigasi pada lingkungan atau environment-nya. Pada permasalahan ini yaitu perencanaan jalur di mana robot bergerak memerlukan algoritma perencanaan jalur agar dapat menemukan jalur yang aman dalam menghindari tabrakan atau rintangan dan optimal dalam mencapai target di environment. Dalam proyek ini menggunakan algoritma Q-Learning dengan menerapkan definisi baru untuk membatasi jumlah state atau kondisi di mana lingkungan ini berguna untuk mengurangi ukuran dari Q-table. Dengan demikian, metode yang digunakan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas perencanaan jalur agar selama pencapaian target dan robot lebih sedikit berhadapan dengan rintangan dengan pencarian rute terdekat dan bergerak ke arah target dengan lebih cepat. Next, untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana robot bergerak dapat menemukan perencanaan jalur yang efektif dan lebih cepat dalam perhitungan pencapaian target dengan penerapan pada algoritma Q-Learning. Kemudian, berdasarkan hasil perhitungan pencapaian target, apakah akan mendapatkan hasil pencarian rute terdekat pada pola pergerakan robot agar bisa optimal. Selanjutnya, tujuannya yaitu untuk menemukan perencanaan jalur yang efektif dan lebih cepat dalam perhitungan pencapaian target dengan penerapan pada algoritma Q-Learning serta menghasilkan pencarian rute terdekat untuk pencapaian target yang lebih sedikit pada pola pergerakan robot agar bisa optimal. Kemudian, teori dari Q-Learning sendiri merupakan salah satu teknik reinforcement learning atau RL yang biasa digunakan dalam reinforcement learning, bertujuan untuk mempelajari aturan atau policy dan memberitahukan agen serta di sini agen yang dimaksud adalah robot serta aksi atau action berdasarkan kondisi atau state. Pada paradigma Q-Learning, di mana suatu robot atau agen di sini berinteraksi dengan lingkungan dan menjalankan beberapa state dan action, kemudian lingkungan atau environment tersebut kemudian dimodifikasi dan robot mempersepsikan state baru pada sebuah kondisi yang dimana selanjutnya pada setiap jangka waktu tertentu robot menerima sinyal reward dari environment. Di sini dimana S itu sebagai state, A itu sebagai action, dan R itu sebagai reward. Selanjutnya, pada model Q-Learning terdapat beberapa step atau langkah-langkah yang bisa dilakukan. Di antaranya yaitu yang pertama, di mana kita harus melakukan inisialisasi jika kita belum atau memiliki Q-table. Kemudian bisa memilih random initial step untuk kondisi di awalnya.
Lalu untuk setiap episode itu kita bisa menentukan action yang dimulai pada initial state dan berakhir pada goal state. Jika kita sudah memiliki queue table, kita langsung saja menentukan current state sampai menentukan initial state-nya. Lalu dari current state tersebut ditemukannya action dengan nilai Q tertinggi. Kemudian kita bisa menentukan state saat ini atau current state-nya hingga next state, hingga menyampai next state. Kemudian lakukan langkah kedua dan ketiga hingga state current state ini berakhir sampai di goal state. Ini untuk model Q-learning. Mungkin saya langsung demonstrasiin aja agar lebih jelasnya. Baik, pertama di sini saya menggunakan package library dari NumPy, Pandas, Matplotlib, dan environment space yang sudah dibuat. Kemudian di sini mengimpor dari final stage-nya. Lalu saya membuat di sini ada kelas berupa Q-learning, yaitu mendefinisikan dari model Q-learning. Sini terdapat sebuah actions, kemudian ada learning rate yang saya tentukan yaitu 0,001, lalu ada reward decay-nya itu 0,9 dan epsilon greedy-nya itu 0,9. Lalu di sini terdapat select action dari actionnya, kemudian save LR dari learning rate-nya, dan save gamma itu untuk menentukan reward decay. Lalu pada value of epsilon ini terdapat epsilon greedy, dan Qtable itu dari save action, kemudian Qtable finalnya itu dari save action juga. Lalu di sini kita bisa membuat action dari observation yang dimana terdiri dari beberapa epsilon yang digunakan dari state action, dimana state action itu berisikan Qtable dari observation, dan action ini diambil dari state action. Selanjutnya dari model itu dilanjut dengan pembuatan atau mendefinisikan learn dengan fungsi state action reward dan next state, dimana di sini kita akan melakukan updating pada Qtable. Lalu mendambakan Qtable pada state dengan mendefinisikan variabel baru. Di sini berisikan state dan Qtable. Lalu menampilkan hasil dari Qtable pada state. Bisa dilihat di sini akan mengcompare indeks dari koordinat nilai Qtable. Kemudian di sini akan memvisualisasikan hasil dari episode per step dan episode per cost-nya. Kemudian ada episode sebagai X label dan Y itu sebagai cost-nya. Baik, di sini kita dapat melihat hasil dari program dari agent-nya. Dapat dilihat dari visualisasi episode per step-nya dan episode per cost-nya. Itu dari perbandingannya untuk episode per step-nya itu didapat per 1000 dan
episode podcastnya juga sama. Lalu untuk hasil program untuk pencarian rute terdekat dan optimalisasi pada jalur robot bergerak, di mana bisa dilihat di sini agent mengikuti dari reward sampai dia menuju ke goal state. Dan untuk performa model berdasarkan final queue table bisa dilihat hasilnya. Untuk rute terdekat di antara queue table itu didapat 82,0 dan 82,0 berdasarkan actionnya. Dan slide selanjutnya yaitu untuk analisa, di mana berdasarkan hasil performance model Q-learning pada Q-table dengan learning rate yang digunakan yaitu 0,001 dari 1160 episode, dapat dilihat bahwa final route dari kedua Q-table menghasilkan jarak terdekatnya yaitu 82,0 berdasarkan nilai action pada Q-table. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa perencanaan jalur robot bergerak dengan penerapan pada algoritma Q-learning adalah efektif dan dapat lebih cepat dalam perhitungan pencapaian target, dan pola pergerakan robot bisa optimal berdasarkan pencarian rute terdekat untuk pencapaian target terakhir. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.